Kita pasti setuju tidak ada manusia yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya kesederhanaannya Pak Jokowi yang banyak dicintai rakyat, beliau tetap manusia yang ada kesalahan. Setuju ya? Informasi kali ini bukan untuk mengungkit kesalahan, tetapi kesalahan itu untuk dipelajari agar jangan terulang lagi. Kita ke 10 tahun pemimpinan Pak Jokowi. Efek berhutang negara yang besar dan bangkrutnya banyak BUMN dan berhutang luar biasa itu perusahaan BUMN. Perlu menjadi pelajaran ke depannya bahwa selama 10 tahun telah menambah hutang BUMN dan pemerintah hampir 15.000 triliun adalah sebuah kesalahan besar. Dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN namun aset sumber daya alam hilang. Bahkan devisa pun milik asing karena pengelolaan sumber daya alamnya dimiliki asing perusahaannya. Ya, capital expenditure atau nilai investasi keluar lagi balik ke negara asalnya yaitu Tiongkok. Alias keuntungannya Indonesia di buku saja karena hanya dapat dari OPEX atau Operation Expenditure yang tidak lebih dari 40%-an saja dari sales. Dan ternyata pegawainya pun orang Tiongkok. Ya duitnya muter-muter di mereka. Semua ini bisa terlihat di pembukuan APBN yang 90% lebih adalah pajak. Sekali lagi, APBN 90% lebih itu hidup dari pajak rakyat. Ya tidak heran rakyat sangat merasa tertekan dengan kebijakan 10 tahun perpajakan di Indonesia. Karena untuk hidup bernegara ternyata rakyat yang menanggung. Pemerintah tidak menghasilkan atau tidak memudahkan ekonomi rakyat agar bisa produktif, agar bisa meningkat. Negara Indonesia itu autopilot tumbuhnya. Pada saat pemerintah jegeblek sekalipun, 3-4% pertumbuhan per tahun itu autopilot. Jadi kalau menumbuhkan 4 atau 5%, jangan dibilang kalian pejabat yang membuat pertumbuhannya. Kalian pejabat itu hanya bangun 1%-an saja. Kalau dapat dirangkum sekali lagi, pembangunan yang dilakukan selama ini banyak untuk flexing ketimbang kemanfaatan untuk produktif. Buktinya hutang negara meningkat, hutang BUMN meningkat. Itu bukti. Kemudian banyak proyek mangkrak. Misalnya 4 bandara habis ratusan miliar itu mangkrak. Ada banyak waduk gagal. Proyek food estate gagal. Triliun itu nilainya. Jarak atau gaps antara kaya dan miskin meningkat tajam terutama di daerah pertambangan. Kekayaan alam dikeruk tidak jadi devisa namun jadi aset asing. Kalau devisa uangnya ada di warga negara Indonesia bukan di warga negara asing. Kemudian sebagaimana kita ketahui di tahun 2017 judi online itu nilainya hanya 2 triliun setahunnya. Di tahun 2023 kemarin alhamdulillah prestasi lagi dari pemerintah ini yaitu meningkat menjadi lebih dari 350 triliun rupiah. Kemudian terbukti juga prestasi korupsi pejabatnya selama 10 tahun ini. Kalau diakumulasi lalu dibandingkan dengan jumlah 6 presiden Indonesia sebelumnya, jumlah korupsinya selama 10 tahun ini itu lebih besar 100%. Hebat sekali, tertinggi. Banyak pendiaman oleh penguasa tertinggi urusan korupsi pejabat-pejabatnya. Bener deh, kalau ada pasal pendiaman korupsi sebagai tindakan pidana subversi, maka hukuman tersebut pasti sangat berat. Untung gak ada hukumannya. Kita ke judi online. Judul itu penyakit masyarakat kan ya. Tidak akan ada kalau ekonomi tercapai dan masyarakat sibuk bekerja serta kaum agamawan itu menegakkan dan mengajarkan praktek nyata, bukan hanya hafalan dan ngumpul-ngumpul di rumah-rumah pribadi, hanya fokus bicara peribadatan namun jamaahnya lapar. Ustadznya yang dibiayai sama uang pengajian dan ujung-ujungnya pada flexing-flexing, pamer harta, jualan ayat murahan kalian itu ustadz-ustadz. Dan itu semualah alasan, salah satunya mungkin ya menjadikan judi online merajalela di mana-mana. Jadi kita perjelas dengan pertanyaan, judi online itu sebab atau akibat? Menurut Bosman, judul adalah akibat. Akibat ekonomi susah. Akibat tidak ada akses kemudahan ekonomi yang cepat membuat kesejahteraan. Rakyat cemburu dengan pejabat yang sering flexing. Juga cemburu dengan ustadz-ustadz yang sering flexing pamer kekayaan. Rakyat bayar pajak sudah nggak sanggup. Untuk bayar pajak dan untuk bayar ustadz, ya masyarakat mending main judi online gitu ya. Oke, urusan ini biarlah komen sahabat di kolom komen. Ditunggu pendapatnya. Kita ke Pak Presiden Jokowi sekali lagi. Pak Jokowi itu punya banyak kelebihan, punya banyak kekuatan dan telah melakukan banyak hal yang pemimpin lain tidak pernah berani melakukannya. Powernya Pak Jokowi besar, kekuatan pengaruh politiknya besar. Di parlemen suaranya lebih dari 85% yang mendukung Pak Jokowi. Di pemerintah daerah, partai pendukungnya menguasai lebih dari 80% wilayah Indonesia. Kehebatan Pak Jokowi menguasai parlemen secara mutlak, bisa mengalahkan PDIP ke depan.
Beliau berani ubah aturan demi mengalahkan PDIP, memiliki para loyalis militan dan pinter-pinter pendukungnya itu. Bukan gelar sarjananya, namun street smart strategi politik, jago-jago orang di sekeliling Pak Jokowi. Coba saja menterinya yang dipilih itu yang zaken, yang profesional, yang ahlinya ahli, yang meritokrasi. Pasti bernegaranya nggak gini amat, di mana keadilan sosial kurang merata sekarang ini. Kesimpulan sejauh ini, Pak Jokowi bukan ingin menguasai mutlak perpolitikan Indonesia dengan berbagai strateginya termasuk nepotisme, tapi ingin memberikan pelajaran pada PDIP yang tentunya dia memasang orang kepercayaannya seperti keluarganya, teman-temannya. Pokoknya tahun depan pengaruh PDIP harus dipudarkan. Intinya PDIP akan dianiskan. Setelah mengkritik dan membuka data negatif kekuasaan selama 10 tahun, sekarang kita ingin memberikan pesangon. Pesangon sepertinya bukan buat Pak Jokowi karena sudah habis masa jabatannya, tetapi kepada yang akan menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Pertama, hukum mati para koruptor dengan nilai korupsi di atas 100 miliar, titik. Kedua, kalau korupsi yang di bawah 100 miliar bagaimana? Kita ikuti yang berlaku di banyak negara. Disita hartanya senilai korupsi, tidak boleh punya rekening bank, tidak boleh punya paspor, tidak boleh naik kendaraan umum, dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Keluarga yang ada di dalam daftar nama kartu keluarga tidak boleh jadi pegawai negeri, bekerja buat negara tidak boleh, dan semua yang ada di dalam kartu keluarga juga tidak boleh masuk menjadi anggota partai politik. Dengan diberlakukan hal ini, maka kita bisa saksikan bahwa apa yang dilakukan pejabat sebelum Pak Prabowo semuanya akan disusuri satu persatu dari mana kekayaan selama ini mereka nikmati. Itu mulai dari yang paling atas terlebih dahulu dan mulai diinventaris berapa korupsi mereka. Kita bisa lihat nanti berapa yang dihukum mati dan berapa yang dimiskinkan. Wassalam. Peace.